Sambutan yang kedua adalah dari Ketua Umum Forum Peduli Bangsa. Kepada yang terhormat Bapak Agustianto, dipersilahkan. Selain nanti sambutan juga sekaligus membuka rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau, para kiai, para ulama, para sesepuh yang merupakan inspirator ataupun penyemangat bagi kita semua pengurus FPB, pada Bapak Ibu, para pendiri ataupun perintis LSM Forum Peduli Bangsa, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pengurus Dewan Pimpinan Pusat dari pengawas harian, pengurus departemen yang kami hormati, kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah, dari perwakilan provinsi se-Indonesia, namun masih dihadiri hanya beberapa perwakilan provinsi karena kita memang masih tahap awal pendirian. Kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku utusan dari Dewan Pimpinan Cabang dari kota ataupun kabupaten yang hadir dalam acara raker ini, juga perwakilan dari pengurus badan kelengkapan organisasi yang kita bentuk, yaitu dari koperasi ataupun dari kepemudaan yang kami hormati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, sebelum saya memberikan sambutan, saya perlu memperkenalkan, juga perlu mengajak yel-yel FPB supaya kita terbiasa. Setiap ada event, setiap ada rapat, ayo kita tekan yel-yel FPB supaya kita ada semangat, ada giroh untuk memajukan FPB. Saya kenalkan yang pertama, ketika nanti saya menyebut FPB, nanti saudaraku menjawab kami peduli. Yang kedua, ketika saya menyebut FPB, para peserta menjawab membangun bangsa. Ketika saya sebut yang ketiga Indonesia, peserta menjawab maju sejahtera. Ketika membaca yel-yel, tolong tangannya dikepalkan ke atas, tangan kiri. FPB, FPB, Indonesia. Mantap, tepuk tangan saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, saya mulai dari sambutan. Yang pertama, saya sedikit menjelaskan tentang sejarah berdirinya FPB. Saya harus jujur menyampaikan sejarah, karena nanti
pada generasi-generasi berikutnya tentu akan bertanya-tanya bagaimana sejarah berdirinya FEB, supaya nanti tidak bias atau kepaten obor. Saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudaraku, jujur saya sampaikan bahwa berdirinya LSM FEB bermula dari peristiwa spiritual. Ini tak sampaikan karena berdirinya Indonesia itu juga berdiri dari proses spiritual. Jangan dikira hanya proses ilmiah, tetapi proses spiritual. Maka kalau Indonesia itu sebelum merdeka, bahwa Hasbullah itu sudah membuat lagu Yalal Waton, itu sudah menyebut Indonesia. Pada itu 5 tahun, 7 tahun sebelum merdeka. Itu ulama sudah cerdas. Saya sampaikan bahwa FEB ini kami mendapatkan suatu isyarah untuk mendirikan ini ketika pada bulan Safar pada tahun 2019 di Masjid Alit Jatinom. Ketika saya sehabis sholat Jumatan mau mengikuti Rayaan Apem di Jatinom, di situ saya dapat isyarah, intinya saya ditugaskan untuk melakukan atau membentuk suatu organisasi, konteksnya adalah organisasi peduli bangsa. Visinya adalah penguatan ekonomi, intinya seperti itu. Ternyata isyarah yang saya dapatkan itu ternyata juga diterima oleh saudara kita, Mas Duto Sasmito. Mas Duto Sasmito juga dapat isyarah. Nanti Mas Duto yang menjelaskan ketika diwawancarai. Intinya Mas Duto itu dapat isyarah, diperlihatkan simbol merah putih. Akhirnya kita sharing, ternyata oh berarti ini ada isyarah 2. Kemudian saya konsultasi dengan Bapak Kiai Wiwit Rahmat dari Banyuwangi. Di situ langsung dapat dukungan bahwa Mas tidak lama lagi FEB akan terbentuk. Ternyata selang beberapa bulan, alhamdulillah kami para pendiri FEB itu mendirikan FEB di Aula Masjid Agung Demak. Pada tanggal 1 Maret tahun 2020 itu kita rapat awal pendirian LSM FEB di Aula Masjid Agung Demak. Saya ulangi, tanggal 1 Maret tahun 2020. Kemudian baru rapat penyempurnaan itu pada tanggal 11 Maret tahun 2020 di Jalan Fatmawati di rumahnya Mas Roful Hafid. Itu rapat kedua. Baru berjalan beberapa tahun kemudian kita adakan penyempurnaan, telah bergabung para tokoh-tokoh senior, ada Pak Abi Maulana, ada yang lain-lain. Pokoknya orang FEB itu pendirinya orang hebat semua, termasuk Mas Abi ini. Jadi kita semakin mantap ketika ada para aktivis bergabung. Ada Pak Abi, kemudian ada Pak Budi, ada yang lain, hebat semua. Kemudian rapat penyempurnaan itu waktu rapat di rumah makan ayam geprek, itu rapat penyempurnaan untuk menyusun kepengurusan yang lebih lengkap. Dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum HAM. Kita sudah legal, sudah punya badan hukum, sudah punya akte pendirian, sudah punya pengesahan dari Menteri Hukum HAM. Jadi kita sudah legal, sudah siap semua. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, jadi memang ini peristiwanya dari situ, dari proses spiritual, dari isyarah. Namun kami bersama teman-teman bermula dari kaum santri, kemudian mengajak para nasionalis, ini kami pengen membuat organisasi yang bersifat nasionalis. Jadi walaupun kami itu dari pesantren, ini LSM Forum Peduli Bangsa ini organisasi yang bersifat nasionalis. Maka LSM Forum Peduli Bangsa ini secara tegas asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dan kita berkomitmen untuk meneguhkan NKRI. Ini jelas. Jadi kalau ormas yang lain itu ada yang merorong NKRI, ada yang abu-abu nggak jelas, kita tegas. Adalah Pancasila dan Undang-Undang 45, dan kita akan berpasang badan untuk membela pilar-pilar negara termasuk NKRI itu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, jadi nggak usah khawatir, FEB siap. Keluarga kita semuanya, ada kiai, ada ulama, ada tokoh adat, ada agama, semuanya kita boleh masuk.
aliran kepercayaan boleh masuk, semuanya boleh masuk. Kita nasionalis, walaupun di dalamnya banyak kiai, termasuk Pak Musar ini kiai, Pak Wahyudi ini kiai, nggak main-main. Mbah Jawat kiai, banyak kiai, nggak apa-apa. Itu kekayaan kita. Ono kiai, Ustaz, Gus, nggak apa-apa. Nanti pendeta ya boleh, pastor boleh, semuanya boleh masuk. Nggak usah dihilangin itu. Kekayaan kita itu nggak usah dihilangin. Jadi santri dan nasionalis harus bersatu. Ini pilar kita. Jadi kita nggak usah malu-malu menyebut FEB di dalamnya ada santri, nggak usah. Kita jujur sebut aja, ada santri, ada nasionalis. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, perlu saya ingatkan, saya wanti-wanti, tolong nanti generasi ke depan, saya mungkin nanti satu periode mungkin juga selesai 4 tahun atau 5 tahun, tetap saya tidak lagi jadi ketum. Tapi saya pesan, FPB itu ada 3 elemen yang tolong dikawal. Ada 3 elemen atau 3 rukun. Satu adalah ideologi. Yang kedua adalah manajemen organisasi, yang ketiga etika. Tolong 3 ini terus dikawal. Jadi kita membentuk LSM Forum Peduli Bangsa. Ini saya ibaratkan rumah. Ini ada tujuannya, ada visi misinya, yaitu ideologi. Jangan lupa, tujuan kita mendirikan LSM PB itu ada visi dan misi. Jangan dilupakan. Yang kedua, manajemen, menyangkut struktur organisasi, menyangkut ADRT dan seterusnya. Itu hanya alat, bukan tujuan. Jadi maaf saya ingatkan, kita jangan berkutat, berdebat habis-habis masalah ADRT atau aturan. Semuanya bisa diselesaikan. Gak usah kita gontok-gontokan masalah peraturan yang kayak gitu. Kita sejuk, kita selesaikan. Kita ingat ada tujuan yang lebih mulia, yaitu ideologi. Yang ketiga, saya pesan ada etika. Semuanya ada etika. Maaf, kita patut menghormati para pendiri FPB. Ada Pak Musarif, ada Mbah Jawa, ada Pak Wahyudi. Ini beliau-beliau ini yang mendirikan di Masjid Demak, termasuk Mas Duto. Kita satu keluarga, tetapi tolong takdim sama para pendiri tetap kita jaga, termasuk para pengawas, para pembina ini, para sesepuh. Pak Kiai Wiwit Rohmat itu backing kita itu beliau, Pak Kiai Wiwit Rohmat, walaupun nggak hadir, tapi rohani doanya, berkahnya itu. Ada Pak Sarif Hidayatullah, Kemenak dari Kota Semarang, ada Pak Mustakfirin. Itu. Jadi ini saya pesan, satu pilar atau elemen FPB, ada ideologi, ada manajemen organisasi, yang ketiga ada etika. Tolong sampai kapanpun untuk dikawal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya hormati, kemudian saya pesan, mari kita sukseskan raker ini untuk membahas tentang 2 hal. Yang pertama akan membahas tentang program kerja, yang kedua tentang peraturan organisasi. Ada poin, nanti ada 2 komisi ya. Namun saya sampaikan bahwa FPB kita itu berdiri sudah tahun 2020. Ini sudah setahun, walaupun badan hukum barusan keluar, tapi kita sudah berusia 1 tahun. Kita sudah melakukan beberapa program yang sudah jalan. Satu, kita membentuk sudah jalan, pusatnya di Boyolali ya, itu sudah jalan. Yang kedua, kita telah mengadakan pelatihan marketing online di kantornya Pak Abi. Sudah pernah kita lakukan. Kita mengadakan pelatihan SDM, marketing online. Kita juga pernah mengadakan suatu bentuk kiat sukses UKM. Itu ada di Soto Fatimah Boyolali, narasumbernya Pak Abi. Sudah kita melakukan. Kita juga pernah mengadakan pelatihan tentang kiat sukses properti, sudah kita lakukan. Itu jadi kita alhamdulillah juga sudah melakukan beberapa program. Kemudian tolong saya pesan ya, koperasi yang ada di Boyolali itu ada koperasi DPP, koperasi pusat, bukan koperasinya orang Boyolali, itu koperasinya orang pusat, orang DPP. Sementara ini yang pasang badan menghidupi koperasi baru orang Boyolali, orang Klaten. Yang dari DPP baru saya sama Pak Yenal Abidin. Yang lain mana? Pada ini koperasi DPP. Tolong Bu Yuni sama Pak Abi juga support. Tapi iurannya belum Pak. Gak apa-apa. Jadi tolong DPP serius untuk memajukan koperasi ya, termasuk maaf
tolong juga kontribusi iuran, tolong koperasi dihidupi Pak dari DPP dan DPD yang lain. Kalau perlu nanti kas DPP itu berapa itu diperlokke untuk memberi support kepada kemajuan koperasi. Ben wih yo ketok nek kuwi koperasi DPP bukan koperasi orang Boyolali. Nek DPP belum jelas memberikan pembinaan ya DPP kita malu lah. Wong di koperasi di Jarno, sing ngopeni wong Boyolali sama orang Klaten. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf panjang lebar saya sampaikan. Intinya mari kita rapatkan barisan. Kita harus solid ya. Saya tertarik Pak Abi, Pak Agus. Kita lagi fokus, kita pengen bentuk program, kita pengen dapat anggaran dari pemerintah. Udah, kita fokus itu. Kita harus solid, kita harus bersatu. Hilangkan friksi-friksi, hilangkan benturan yang tidak sehat. Kita harus bisa sinergi, harus bisa kompak, solid. Mari kita rumuskan program-program ke depan. Insya Allah tahun depan pemerintah sudah mengucurkan dana. Insya Allah. Ini Pak Musarif sudah menyiapkan akses ke Menteri Ketahanan. Sudah ini menang-menang itu udah link ke Jakarta. Pak Wahyudi menang-menang juga sudah. Pak Musarif, Pak Abi, NU. Pak Budi. Oh iya, Pak Budi ini aksesnya PBNU, main-main orang main-main kayak gini, linknya PBNU. Oh, ya. Jadi tolong, ayo kita sekarang ini, maaf di grup, jangan lagi berdebat di grup. Semuanya diselesaikan secara secara sejuk. Kalau nggak cocok bisa dijabri, bisa secara kekeluargaan. Ayo kita bangkitkan. Sing ora semangat, kon semangat. Mas Abi membuat suatu slogan gempur. Oh mantap tuh Mas Abi. Ya, baiklah Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ini saya langsung sekaligus membuka raker dengan menyebut asma Allah basmalah. Nanti kita buka acara ini. Mari kita buka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara raker LSM Forum Peduli Bangsa dinyatakan dibuka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.